Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Sabahun nur. Kaifa halukum ya ikhwah? Alhamdulillah bi Alhamdulillah khairin. bi Wa khair anta ya ya. Ustaz. Alhamdulillah la bi khair aidan. Hayya bina nastamir darsana fi hadha sabah. Terakhir halaman berapa kita? Tentang kana ini ya, terjemah-terjemah ya. Ya, halaman 24 Halaman sudah 24 ya. selesai dengan nomor 15. Sudah Oke. latihan Sekarang intensif latihan 2. pasif 3 itu ya. Iya. Ayo kita ke halaman 24. Ya. Halaman 24 ini yang ini nih. Oke. Ini ya. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina al-karim wa ala alihi washabihi wa tabi'in ajma'in. Kita lanjutin teman-teman, masih seputar kana ya. Ya. Masih seputar kana. Yuk kita terjemahkan bareng-bareng ini untuk menambah ketajaman kita tentang kana dan teman-temannya tentunya. Kita baca bareng-bareng ya. Adalah orang-orang orang muslim, muslim yaitu laki-laki orang-orang sabar di dalam amal-amalnya. Ya, oke. Adalah telah tentunya kana ya. Ya. Ya, kemudian isimnya kana yang mana? Aina ismu kana huna? Al-muslimun Orang-orang muslim. Ini isimnya laki-laki. kana. Isimnya kana, ya, yang harus marfu ya, yang harus Ya. rofa tentunya. Ya, khobarnya kana orang-orang sabar. Ya. Ya, ini yang harus nasab tentunya, ya toh? Ya, Ya. yang harus nasab. Di dalam amal-amalnya. Mudah kalau ini. Ya. Oke, ayo silakan diterjemahkan bareng-bareng. Kana Karena, ayo. muslimuna Al-muslimuna. sabiruna Loh, kan nasab. Nasab. sob Wah, sob semuanya hati-hati. So. Sobirina. Sobirina. sobirina Awas hati-hati. sobirina Isimnya kana rofa, khobarnya kana Nasob. nasob. Harus sobirina diingat-ingat semuanya. Saya ulangi lagi untuk mengingatkan semuanya. Isimnya kana rofa. Rofa itu berarti kita pakai konsumsi perubahan muslimun, muslimani, Muslimuna. muslimuna. Nah, itu yang rofa. Mm-mm. Muslimun pakai domah, muslimani pakai alif, ya toh? Muslimuna pakai wawu, rofaknya, simbol rofaknya. Saya ingatkan ulang ya. Yang nasab musliman, muslimaini, muslimina. Oke. ya Yuk kita baca bareng-bareng biar teman-teman kita jadi ingat lagi yang lupa-lupa yuk. Rofa dulu yuk. ya Muslimun yuk. Muslimun. Muslimun, Muslimani. muslimani, Muslimuna. muslimuna. muslimuna Muslimuna. Ini tata urutan rofa itu tadi teman-teman. Muslimun rofa dalam konteks mufrad. Mun. Oke. Muslimani rofa dalam tataran Musanna. musanna. Ani, alifnya itu. Oke, semua harus segera mengadaptasi. Muslimuna rofa Jam'un. dalam konteks jamak muzakkar Salim. wawu itu tandanya. Oke. Muslimun, muslimani, muslimuna. Sudah semuanya bisa mengerti maksud ini?
Ya, oke. Kalau nasab yang kita pakai musliman. Man itu kan nasab tak? A toh? Musliman. Fathatain. Kalau ada al muslima kan begitu toh? Ya, Iya. musliman sama dengan al muslima. Kalau dua muslimaini. Muslimaini, nggak boleh muslimani kalau nasab. Muslimani rofa, konsumsi untuk posisi rofa. Muslimaini, aini, yaknya itu dia tanda nasabnya. Oke. Kalau untuk jamak mudzakkar salim yang nasab jadi muslimina. Kalau musana aini, kalau jamak mudzakkar ina kan begitu toh? Yaknya, sama-sama yaknya tanda nasabnya. Oke, sudah bisa dimengerti ini? Mengerti. Oke, sekarang kalau cewek gimana Ustaz? Nah, kalau cewek ya nggak jauh beda, hanya nanti di bedanya di jamak muannas salimnya aja. Oke, coba saya kasih gambaran. Kalau cewek muslimatun, muslimatani, muslimatun. Gitu tuh waktu rafa. Ya, bareng-bareng sama-sama ya. Muslimatun, muslimatun, muslimatani, muslimatun. Sama, tidak ada bedanya sama sekali. Cowok, cewek, muzakkar, muannas sama dalam konteks rafa. Tidak ada perbedaan sama sekali. Oke. Dalam konteks nasab ini nanti yang berbeda di jamak muannasnya. Ya, muslimatan. Muslimataini masih sama dah? Nah, yang terakhir ini muslimatin. Tidak tan tidak, tapi tin. Jadi simbol nasab untuk jamak muannas salim adalah kasroh. sama. Ini nggak bisa ditanya kenapa Ustadz, mengapa, bagaimana. Tidak ada satu ulama pun yang bisa menjawab. Kenapa? Ikuti Allah aja, Allah begitu-begitu. Ya, orang Arab begitu, ikutin begitu. Tapi kalau dicari alasan reka-reka, ya bisa saja. Dan ulama sering mereka-reka itu dengan analisisnya tentunya. Dah, oke ya, bisa dimengerti? Muslimatan, muslimata ini, muslimatin. Ya, oke. Kembali ke teks adalah orang-orang muslim, ini isimnya rofa, khabarnya orang-orang sabar, nasab. Dan isimnya kana harus beral. Kalau dia bukan isim alam atau idofah tentunya. Khabarnya kana tidak boleh beral. Ya, harus diingat kaidah itu oleh teman-teman. Ayo silakan bareng-bareng pelan-pelan. Adalah orang-orang muslim, ayo. Kana al-muslimuna. Orang-orang sabar, khabar. Sobirina di dalam amal-amalnya. Fi a'malihim. Fi a'malihim. Ya, orang-orang muslim yaitu orang-orang yang sabar di dalam amal-amalnya. Kalau nggak sabar, Islam apa enggak? Saya tanya nih. Orang beramal nggak sabar, maka amalnya itu loh. Saat begitu orang itu disebut Islam apa enggak? Saya tanya nih biar pintar. Islam tapi nggak Muslim. Tidak Islam. Dia lakunya bukan laku yang Islam. Kalau lakunya nggak Islam ya orangnya berarti nggak Islam dalam konteks amaliyah itu tadi. Gitu loh. Karena Allah itu ngitungnya kan per amaliyah tah, per nafas amaliyah tah. Bukan per identitas tah teman-teman. Ya. Contohnya kita nyapu rumah atau kita apalah aktivitas apa. Hatinya gondok saat melakukan suatu amal itu. Kesel, gondok, terpaksa. Nah, saat gondok, kesel, terpaksa tidak mungkin. Lillahi ta'ala nggak mungkin. Ya. Nggak kesel, nggak gondok, tapi hati kosong dari Allah. Ya sama. Nah, dia baru nilai 5 lah. Baru nilai 5. Yang benar, nggak kesel, nggak gondok, nggak terpaksa, hati bersih, jernih, dan menuju kepada Allah. Lah itu yang benar, amal tuh begitu. Itu namanya amal yang dilakukan, namanya Islam. Ketundukan pada Allah. Penyerahan diri pada Allah. Ketulusan pada Allah. Orangnya namanya Muslim. Gitu loh. Biar ngerti Islam itu apa. Dikira Islam itu apa. Saat hati begitu mati. Udah husnul khotimah dia. Ahli surga. Gitu loh teman-teman. Allah nanti melihatnya tuh begitu.
Maka hati-hati dengan hati. Jadi penentu surga dan atau tidak surga sejatinya hati kita sendiri. Penentu benar atau tidak benar itu hati kita sendiri sejatinya. Maka saya bikin contoh seperti ini. Ya, saya review sejenak. Kanal muslimuna sabirina fi a'malihim. Ya, mudah-mudah ini mudah insyaallah. Oke, ini kalimat pertama. Kemudian ada kalimat follow up. Kita lihat nih. Dan bukanlah, ingat kemarin sudah saya sampaikan di Ahad yang lalu. Kalau ada kalimat follow up, jumlah fi'liyah harus bergerak sesuai dengan tasrif yang kita sudah hafal. Jalasa, jalasa, jalasu, jalasat, jalasata, jalasna. Kan begitu toh? Ya jelisu, ya jelisani, ya jelisuna, tajelisu, tajlisani, ya jelisna. Kalau kana ya kana, kana, kanu, kanat, kanata, kunna, dan seterusnya. Yakunu, yakunani, yakununa, takunu, takunani, yakunna. Harus mengadaptasi kalau kalimat itu berfollow up. Ya, oke. Pertanyaan saya pada teman-teman. Dan bukanlah mereka, ya, dan bukanlah mereka kembali kemana ini? Ke Orang-orang Muslim. Orang-orang Muslim. Berarti kalimat ini kalimat berfollow up apa tidak? Follow up. Iya, kalimat berfollow up. Memfollow upi kalimat pertama. Dalam konteks seperti ini, teman-teman dituntut untuk mentasrif fi'il yang ada dalam kalimat itu. Dalam bahasa Arab seperti itu. Beda dengan dalam contoh di atas, ini kan kalimat berdiri sendiri semua ini. Dalam konteks kalimat berdiri sendiri, jumlah fi'liyah tidak harus sama antara fi'il dan fa'il. Oke? Tapi dalam konteks kalimat berfollow up seperti ini kan bacaan panjang nih. Maka fi'il harus ditasrif sesuai hafalan kita. Berarti dan bukanlah mereka, bukanlah apa? Bahasa Arabnya bukanlah? Laisa. Iya, laisa. Dituntut berubah kembali ke jamak mudzakkar. Berarti laisa, laisa, laisu. Nah, yang kita pilih laisu. Jangan laisa terus nggak berubah-ubah nanti. Gitu loh maksud saya. Ya, dan mereka dan bukanlah berarti walaisu. Begitu. Ya. Laisa, laisu, wawunya itu kan isimnya. Khobarnya mana dalam konteks ini? Isimnya mereka ini. Khobarnya mana? Orang-orang pesimis. Pesimis apa bahasa Arabnya? Ada yang tahu? Mutasaimun. Ya, mutasaim. Ya, al-mutasaim orang-orang yang pesimis. Dituntut untuk nasab. Dituntut untuk nasab. Ya, dituntut untuk nasab. Nah, berarti mutasaimun menjadi gimana? Mutasaimina. Nah, mutasaimina. Tidak boleh beral karena ini khobar. Mutasaimina. Yang pembohong. Sifat dari, ini tentunya ngikuti aja. Kadzibina. Di dalam agamanya. Fi dinihim. Dan hidupnya. Bahayatihim. Jadi bohong itu dalam konteks agama nggak harus mulut. Bohong yang paling bahaya justru hati. Gitu ya teman-teman. Sekarang teman-teman saya tanya, biar pinter nih. Saat kita hati itu gersah, kesel, dongkol, ngambek, dan seterusnya, dan sejenisnya. Berarti kita aslinya tidak sedang berlaku Islam toh. Berarti kita tidak sedang Muslim toh. Saat begitu sebetulnya hati kita membohongin diri sendiri apa enggak? Iya, membohongi diri sendiri. Membohongi kesucian hati kita. Hati maunya suci. Cuman kita sudah kena pengaruh ego, setan, iblis, lah jadi ikut jelek. Gitu loh teman-teman. Nah saat itulah diri bohongin diri sendiri walaupun nggak ngomong. Gitu. Ya, gitu gambarannya. Pesimis yang pembohong di dalam agamanya dan hidupnya. Jadi ukuran jujur atau tidak itu hati, teman-teman. Tapi kalau hatinya baik, biasanya mulut kan ikut baik kan begitu. Jadi mulut itu udah cermin kedua gitu lah. Dah yuk bareng-bareng. Dan bukanlah yuk sekali lagi walaisu. Ayo
mutasya'imina kadzibina fi dinihim wa hayatihim. Ya, wa hayatihim. Udah loh, sudah ada gambaran insyaallah, aman, terkendali semuanya? Ya, aman semuanya? Ya. Ya, oke. Berikutnya adalah mereka, kalimat berfollow up lagi tentunya masih ada hubungannya dengan kajian yang kalimat pertama. Adalah mereka orang-orang sabar akan menjadi orang-orang sukses di dunianya dan di akhiratnya. Adalah mereka. Berarti pakai apa ini? Kanu. Ya. Wawunya itu menjadi isim. Ya. Isimnya kana, dhamir mutasil. Khabarnya yang mana teman-teman? Ainal khabar. Orang-orang sabar. Orang-orang sabar. Ingat, harus nasab dan tidak beral. Berarti sobirina. Oke. Akan menjadi. Adalah mereka orang sabar akan menjadi. Ini akan menjadi ini berupa fiil tuh ini. Ya. Akan menjadi. Gimana ini? Akan menjadi. Yakununa. Yakununa. Ini sebetulnya hum yakununa. Tapi dibuang humnya karena dianggap sudah pintar. Enggak apa-apa. Dalam bahasa Arab biasa begini. Yakununa. Orang-orang sukses menjadi apa ini? Nah, khobar. Menjadi khobar. Sukses. Orang sukses bahasa Arabnya? Najihun. Iya. Maka menjadi najihina di dunianya, fi dunyahum dan di akhiratnya, wa akhiratihim. Ya, fi dunyahum wa akhiratihim. Maksudnya kan fi dunyahim gitu, tapi nggak bisa. Fi dunyahum karena ada alif toh. Fi dunya ada alif, nggak bisa setelah alif kasroh itu nggak bisa. Fi dunyahum wa akhiratihim. Aman? Sudah paham semua? Oh iya. Aman terkendali nih? Ya, tapi jadi nggak konsisten ya Pak Ustadz. Yang Kenapa satu tuh? hum, yang satu him. Oh, bukan urusan konsisten. Jadi begini aturannya. Dalam bahasa Arab, teman-teman, domirhum itu kalau depannya sebelum haknya itu kasroh, dia ikut hi. Biar mudah diucapkan. Akhiratihim. Kalau sebelum hak domah dia ikut domah sesuai aslinya akhiratuhum. Kalau fathah ikut domah juga normal akhiratahum begitu. Nah, kalau dunya di situ kan ada alif, Bu Toto. Iya. Dunya setelah ya itu alif, dunya. Setelah alif nggak bisa dikasroh. Dunyahim. Ya, dalam konteks domir ini. Ya, dunyahim orang Arab nggak bisa melafalkan itu. Berat. Kalau kita mah ringan semua kalau kita ya. Iya. Iya, oke. Ya, ikutin orang Arab. Jadi kalau orang Arab fi dunya hum. Ya, kalau wa akhiratihim aman karena nggak ada alif toh, normal dia. Oke, gitu ya. Bisa dimengerti? Iya. Ya, oke. Dah. Nanti satu-satu di sini. Ntar ini bareng-bareng dulu nggak apa-apa. Ayo. Berikutnya. Dan adalah orang-orang mukmin perempuan, yaitu orang-orang solihah yang sabar di dalam hidup mereka. Oke, isimnya kana mana ini? Mukmin perempuan. Orang-orang mukmin perempuan ya, orang-orang mukmin perempuan. Isimnya kana. Hati-hati kalau isimnya perempuan, bagaimana reaksi ke kananya? Oke, gimana reaksi ke khobarnya? Harus cermat dengan itu. Khobarnya kana tentunya Solihah. Orang-orang solihah. Nah, ingat, di sini jamak muannas salim. Harus bagaimana kita ketika khobarnya kana, jamak muannas salim, nasabnya pakai apa? Hati-hati tadi ya. Yang sabar ngikuti tentunya di dalam hidup mereka. Dah yuk bareng-bareng. Wakanat. Wakanat. Ya toh, ya. Al-mu'min. Orang-orang mukmin toh? Al-mu'minatu. Ayo. Solihatin. Terus
yang sabar, Sabiratin. sabiratin. Nah, di dalam hidup mereka, Fi fi hayatihim, fi hayatihinna. iya, fi hayatihinna ya, perempuan ya. Oke, dah. Coba kita ulang sekali lagi. Ayo, bareng-bareng yang lancar. Wakanat al-mu'minatu solihatin sabiratin fi hayatihinna. Ya, fi hayatihinna. Ya, fi hayatihinna. Oke. Oke ya. Dah. Berikutnya. Adalah mereka sedang mengamalkan Al-Quran dan hadis Nabi yang mulia. Ingat, adalah mereka. Teman-teman sudah tahu apa yang harus dilakukan? Kalimat berfollow up. Ya, dari Allah dan Al-Hadis adalah dari Nabi. Ia sedang mengamalkan ya. Sedang mengamalkan. Berarti ini ismiyah rumusan berapa teman-teman? Karena masuk ke ismiyah rumusan berapa dalam konteks ini? Rumusan 2. Iya, rumusan 2. Mengamalkan apa? Al-Quran jadi objeknya ya. Dan hadis Nabi yang mulia. Silakan ya langsung bareng-bareng. Mengamalkan apa bahasa Arabnya? Ya'malna. Amila ya'malu ya. Amila ya'malu. Karena ini jamak perempuan jadi? Ya'malna. Iya, ya'malna. Oke, yuk bareng-bareng. Bareng-bareng ayo. Kanat ya. Enggak dong. Kunna ya. Ini kembali ke perempuan banyak. Ayo bareng-bareng. Kunna. Ya'malna Al-Qur'ana wal hadisan Nabi Asy-Syarifi. Al-Karim. Ya. Kalau mulia itu enggak dong, idhofah. Hadisan Nabi Asy-Syarifah. Boleh. Mulia diidhofahkan kepada hadis ya. Asy-Syarifah. Benar betul yang benar ya. Yang mulia hadisnya dalam konteks ini ya hadisnya Nabi. Ya, oke ya, Syarifi sejenak. Kunna ya'malna al-Qur'an wal hadisan Nabi Asy-Syarifah. Dah, aman. Alhamdulillah ya. Berikutnya, Al-Quran adalah dari Allah. Mudah sekali ini, ismiyah rumusan 3. Dan hadis adalah dari Nabi. Teman-teman bisa pakai redaksi macam-macam ini. Tapi yang sangat sederhana, ismiyah rumusan 3 nih. Ayo langsung bareng-bareng. Mudah ya. Al-Qur'anu. Ayo. Al-Qur'anu. Kalau di sini ya, ini adalah iya. Berarti ini pakai kana. Ya, kana. Al-Qur'anu. Al-Qur'anu. Minallahi subhanallah. Wal hadisu kana minan nabi. Oke. Ustadz saya nggak begitu deh Ustadz. Saya langsung rumusan 3. Nggak ada masalah. Itu teman-teman penentunya. Al-Qur'anu minallah. Wal hadis minan nabi. Dah aman. Tapi kalau di sini kan teman-teman dilatih mengimplementasikan kana. Jadi di sini pakai kana. Tapi andaikan teman-teman begitu nggak disalahkan. Yang penting tahu alasannya kenapa kamu begitu. Saya pakai rumusan 3 Ustadz. Silakan, aman. Oke? Yang repot kenapa begitu? Nggak tahu Ustadz. Yang penting beginilah itu yang repot. Iya, melakukan sesuatu nggak sadar namanya. Iya, dan kebanyakan orang tuh nggak sadar, ngerti nggak? Ya, ya, ada. Orang itu nanti sadarnya kalau sudah mati, percaya apa enggak ya? Ya, banyak orang hidup enggak sadar ya. Oke, berikutnya keduanya ini bukanlah mereka, keduanya dari Allah ya. Berarti langsung ya huma minallah. Ismiyah ini biasa ini huma minallah ya. Bukanlah mereka telah para pengecut itu maksudnya di sini apa ya pembohong ya yang zalim di dalam agama mereka. Bukanlah mereka para pembohong yang zalim di dalam agama mereka. Yuk langsung. Yuk. Lasna. Bukanlah merekanya perempuan. Jadi gimana? Lasna. Lasna. Yuk. Kazibatin ya dah ya Zolimatin iya di dalam agama mereka mudah-mudahan lasna kazibatin
Zalimatin fi dinihinna. Oke. Jabanatin bisa Ustaz. Boleh, Ya, Jabanatin jabanat. boleh. Ya, boleh. Silakan. Jabanat. Oke, berikutnya agak cepat dikit. Adalah mereka orang-orang optimis perempuan ya di dalam problem-problemnya. Ya, adalah mereka kembali ke perempuan ya. Ya. Khobarnya tentunya yang mana di sini? Khobarnya mana? Adalah mereka. Najihun. Khobarnya yang mana? Orang-orang Orang optimis ini loh optimis. teman-teman. Ya. Optimis apa bahasa Arabnya? Mutafailun. Tafailun. Mutafailun karena menjadi khobar dan perempuan jadi Mutafailatin. mutafailatin. Tun. Tin khobar. Mutafailatin khobarnya karena toh ya di dalam problem-problemnya perempuan. Iya, problem muskilah. Jamaknya masakil atau muskilatihinna. Jamak muannas salim boleh, jamak taksir boleh. Ya, muskilah, masakil. Boleh. Yuk, diulangi lagi. Adalah mereka, yuk. Kunna ya. Ya, orang-orang optimis perempuan. Mutafailatin. Di dalam problem-problemnya. Fi muskilatihinna atau fi masakilihinna. Ya, jadi orang yang baik tuh teman-teman, orang yang optimis, orang yang sabar. Kalau ada problem tuh nggak harus ditangisi, nggak harus dikelui. Itu kayak orang nggak benar itu, kayak nggak punya Quran itu, kayak nggak punya Tuhan. Jadi problem itu harus disadari, itu ujian dari Allah. Harus diterima, problem itu harus diterima. Menolak problem stres kepala kita, hati kita. Ngerti? Jadi problem harus diterima, harus ditolak? Harus diterima. Mengerti nggak? Kalau duit diterima, kalau problem ditolak, gimana? Padahal kedua-duanya adalah sapaannya Allah. Nih, kadang kita ini ngaku Islam tapi nggak bener di situ. Maunya nerima duit pun nggak syukur. Nah, oke, yang benar problem harus dihadapi. Menghadapinya dengan apa? Kesadaran dan rasa ini ujian Allah. Hati nggak sah ngeluh, nggak sah berontak, tidak perlu gersah, ya Allah, ini ujianmu ya Allah. Siap menghadapi ya Allah. Ikutin aja. Enteng hati pikiran. Dah langsung mendapat cahaya nurnya Allah hati dan pikiran kita. Ikutin aja. Nanti ntar lagi selesai. Ganti yang lain lagi. Hidup kan muter-muter begitu dah. Maka yang problem kok ditolak, nggak paham sama sekali. Oke, problem jangan ditolak. Problem itu diutus oleh Allah untuk menghampiri kita. Kalau nggak begitu, bagaimana cara Allah menguji kita? Oke, maka orang Muslim, orang mukmin yang optimis, yang sabar, yang penuh percaya diri, ya Allah, terima, siap menerima tugas ya Allah. Sami'na wa ata'na. Kata Allah, ya udah lulus ente. Dah, gitu teman-teman ya. Ya, ngeluh doang tambah stres. Ya, paham? Itu agama kita ngasih ajarannya seperti itu. Nggak cowok, nggak cewek sama saja. Oke? Nah, berarti kalau teman-teman semakin paham Islam, sebetulnya agama itu menginginkan kita itu enak. Cuma yang diajak enak nggak gelem, sakarpe dewi. Ya, katanya qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ngomong doang kok. Ya. Ngomong doang. Padahal maksud Allah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apapun keadaanmu kembalikan kepada Allah. Termasuk keadaan kita adalah problem. Gitu deh. Kebanyakan orang problem ngomel dah, nolak toh? Iya.
Ya, dia ini jujur-jujuran aja, ya apa tidak? Iya. Nah, saat ada problem ngomel, keluh kesah, nolak, kita sedang jadi orang Islam nggak? Enggak. Enggak, kita bukan. Saat itu kita bukan orang Islam. Kalau bukan orang Islam apa namanya? Iya, kafir. Jadi yang ada hanya dua, nggak ada setengah Islam, setengah kafir, nggak ada. Oke. Ya, kalau kamu benar duduknya hati dengan Allah, ya itulah Islam. Oke? Ini urusan hati. Kalau tidak, ya itulah kafir, gitu aja kok. Ada. Ustaz tiap hari sholat tapi banyak ngeluhnya, ya berarti banyak kafirnya gitu aja kok, repot. Ya, oke. Nah, indah, agama itu indah sekali kalau oleh Allah sudah diberi faham tuh teman-teman. Jadi membawa hidup kita itu ke nuansa surgawi terus. Coba kalau dikit-dikit, ngeluh dikit-dikit, kesel ya Allah. Hidup ya kayak di neraka terus. Jadi belum mati sudah masuk neraka duluan terus. Ya apa-apa nggak beneran terus. Apa-apa nggak ini. Ya rasain aja kalau mau begitu monggo. Jadi diri sudah memasukkan ke neraka diri sendiri. Karena saking nggak ngertinya, nggak fahamnya, nggak mau mengamalkan apa yang diajarkan Allah dalam Quran dan hadisnya. Dan ini nggak perlu diteliti secara ilmiah, langsung bisa dibuktikan kok. Langsung bisa dibuktikan. Detik itu juga langsung kita rasakan. Nah, karena itu hati-hati nih. Ya hati-hati untuk semua teman-teman yang apalagi kayak kita yang katanya punya Quran, punya hadis. Ini ajaran Quran ini, ya. Nah, biar teman-teman sambil belajar bahasa Arab sambil melihat dirinya. Ya, oke, berikutnya. Mereka sungguh telah menjadi orang-orang sukses di dalam hidupnya. Kalau hidupnya sukses, akhiratnya sukses apa enggak? Iya. Insya Allah sukses. Kalau duduknya hati tadi benar kayak tadi. Kalau hanya sukses zuhirnya doang, hatinya enggak. Itu tambah namanya Fir'aun. Fir'aun itu gambaran sukses secara zuhir, tapi spiritualnya, rohaninya, hatinya, pikirannya, jiwanya gagal total. Itu Fir'aun. Nah, jadi ukuran keberhasilan ada di zona ruhiyah, hati. Gitu loh teman-teman ya. Oke, mereka sungguh telah menjadi orang-orang sukses di dalam hidupnya. Mana khobarnya karena yang mana ini? Orang-orang sukses. Najihun ya toh. Tapi najihun. Untuk perempuan loh, ini untuk perempuan loh ya. Menjadi ya tentunya karena telah. Lalu kok ada sungguh? Kalau sungguh pakai apa dulu? Pakai kot. Iya, pakai kot. Masih ingat alhamdulillah. Ya takutnya lupa semua. Di dalam hidupnya perempuan. Yuk bareng langsung. Yuk, kot. Ya. Kot kunna. Mereka sungguh menjadi, teman-teman bisa pakai jumlah ismiyah karena di sini ada mereka gitu kan. Kot kanu boleh. Enggak ada masalah. Udahlah merekanya saya jadikan di ini aja Ustadz, di menjadi karena ini. Enggak ada masalah, boleh terserah. Ayo pakai fi'liyah aja yang lebih sederhana yuk. Kot kanu. Ayo kot kanu. Ini bukannya banyak perempuan tadi. Kot kunna ya. Kot kunna ayo. Najihatin fi hayatihinna. Fi hayatihinna. Iya. Qad kunna najihatin fi hayatihinna. Oke. Jadi ada problem-problem apapun, ya Allah ini ujianmu ya Allah. Hamba ridho siap mengerjakan tugas darimu ya Allah. Itulah orang yang sukses. Sudah, kalau sudah begitu nggak boleh ngeluh. Hatinya, pikirannya, jiwanya. Udah, ya udah. Calon penghuni surga yang gitu-gitu nanti. Jadi ukuran penghuni surga bukan jidatnya yang hitam, bukan. Nggak paham-paham agama kita ini. Calon, kalau jidat hitam diusap-usapin di batu juga hitam. Nggak paham-paham. Iya, jadi ukuran yang sukses adalah yang mengarungi kehidupan 24 jam itu hatinya enak nyandar ke Allah, nggak enak nyandar ke
Allah. Enak dikembaliin ke Allah namanya syukur. Nggak enak problem kecil, sedang, besar, problem pokoknya. Dikembalikan ke Allah. Namanya ridho. Itulah makna inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Mengembalikan segala sesuatu pada pemiliknya sejati yaitu Allah. Puncaknya pengembalian total, sak jasadnya dikembalikan, namanya kematian. Makanya istirja atau istirja itu artinya kan berusaha mengembalikan pada yang punya. Tarji namanya. Innalillahi itu ngerasa kita memang nggak punya. Yang punya Allah semuanya. Kembalikan pada yang punya. Itu namanya istirja. Maka bacaannya innalillahi ya Allah. Kami semua, kita semua, anak, istri, suami, jabatan, harta, amal, semua milikmu ya Allah. Itu karena karuniamu ya Allah. Dan sudah disandarkan ke Allah. Ya sudah selesai. Dia semua kalau udah menyandar ke Allah, udah selesai teman-teman. Terus nggak usah lihat orang apa, nggak usah dilihat. Yang dilihat hanya Allah. Nah itulah orang sukses. Jadi ukuran sukses itu di 24 jam kehidupan kita. Sholat itu salah satu spiritual, salah satu bentuk spiritual mahdoh yang harus dijalankan. Ya, oke dah, paham ya? Iya. Berikutnya nanti yang ini bawahnya biar cepat dikit ya. Adalah seorang munafik laki yang pembohong yang besar di dalam hidup. Telah seorang munafik yaitu pembohong yang besar di dalam hidupnya. Oke, khobarnya yang mana? Khobarnya pembohong. Ya, pembohong. Isimnya seorang munafik ini. Seorang munafik lah ya. Di dalam hidupnya. Sangat mudah sekali ya. Bareng-bareng. Karena al-munafiqu ayo kadziban kabiran fi hayatihi. Ya, mudah-mudah. Nah, kalau ini mufrad, kalau tadi kan jamak. Mudah ayo. Ia akan menjadi ahli neraka di akhirat. Munafik itu apa sih? Munafik itu saya tanya teman-teman. Munafik itu hati dan zuhir nggak cocok. Nggak sama. Nggak sama. Hatinya A, zuhirnya B. Pokoknya nggak A deh pokoknya ya. Mau B, mau Z, mau apa nggak sama. Nah, termasuk pura-pura. Pura-pura itu termasuk sifat munafik. Ya, nggak jujur pura-pura jujur gitu ya. Nggak benar pura-pura benar. Nah itu munafik. Ya, jadi yang tahu diri kita munafik atau tidak siapa? Ya diri kita sendiri. Orang lain nggak ngerti. Orang lain mudah ditipu dengan kepura-puraan kita. Karena di diri kita ada setan, ada jin, ada iblis. Mudah berpura-pura orang itu. Ya, gitu loh ya. Jadi yang tahu dirimu jelek, ya dirimu sendiri. Yang tahu dirimu bagus, sejatinya kalau sudah kenal diri, ya dirimu sendiri. Yang tahu dirimu hanya dirimu dan Allah aja. Adalah seorang munafik. Mana tadi? Ia akan menjadi ahli neraka di akhirat. Khobarnya yang mana ini? Ahli neraka. Ahli neraka. Ahli neraka. Dah, yuk langsung. Ayo, ia akan menjadi. Ingat, akan menjadi. Ayo. Yakunu. Ayo. Ahlan nari fil akhirah. Yakunu ahlan nari fil akhirah. Jadi siapapun, nggak laki, nggak perempuan, nggak agama apapun termasuk Islam. Kalau hati, ruh, jiwa nggak sama dengan dohirnya, sikap itu, sifat itu, perbuatan itu munafik apa tidak? Iya. Saat itu dia tersiksa oleh dirinya sendiri. Di dunianya aja udah tersiksa. Mau disembunyiin kayak apapun, hati tetap ngomong kamu salah. Kamu nggak benar. Walaupun ditahan rapi deh oleh dimensi zahir. Mimiknya berusaha untuk normal ini, tetap hatimu jerit ngomong, kita salah, kamu salah. Nah, yang ngomong kamu salah itulah namanya dalam bahasa tingkat tinggi itu sejatinya suaranya Allah ngingetin kita. Kamu salah. Itu namanya basiroh. Maka kalau kita berbuat tidak baik, kita tutup-tutupin, tetap hati kita ngerti dari dalam sono. Salah.
maka efeknya nggak enak di badan, pikiran. Nggak enjoy. Walaupun ditahan serapi apapun. Allah nunjuk ke kita, kamu salah. Nah, efek penunjukan Allah pada diri yang salah, yang berusaha menyembunyikan, begitu tadi. Nggak enjoy. Pikiran nggak enak, hati nggak enak, dan seterusnya, dan seterusnya. Walaupun dia profesional menyembunyikan di alam mimik zahir. Nah, hati-hati nih, hati-hati. Nah, begitu-gitu bagian dari munafik. Nah, karena nggak sama, warna dalam dan luarnya nggak sama. Berarti pertanyaannya, kita nih yang katanya Islam iman, sering munafik nggak kalau bersikap begini? Iya. Lah gitu. Makanya jangan nuduh orang munafik lah. Jadi munafikun bukan kelompok apa. Munafikun bisa muncul dari siapa saja. Sikap munafik itu sikap. Bukan kelompok RT ini, RW ini, nggak begitu. Nggak suku ini, nggak begitu. Munafik ada di setiap orang. Hanya tensinya itu loh yang beda-beda. Semakin sempurna keimanan, keislaman, munafiknya semakin rendah. Maka nggak usah nuduh orang munafik loh. Dirimu aja, diri kita aja munafiknya masih kok. Iya apa enggak? Iya. Nah gitu loh. Sama, kafir juga demikian. Nggak usah nuduh orang kafir. Diri kita loh kafirnya masih banyak. Karena belum pinter aja nggak ngerti kafirnya. Nah, oke, bisa dimengerti. Musyrik juga demikian. Nggak usah musyrikin orang. Itu kafir, itu musyrik. Dirimu musyriknya banyak. Ngerti? Yang nggak tahu musyriknya ke sini saya tunjukin nanti. Ya oke lah. Paham nggak ini? Ya begitu teman-teman. Biar teman-teman paham ini. Sambil belajar bahasa, sambil belajar agama. Iya. Ya, oke ya. Dah. Jadi kesimpulannya udah ngerti ya, munafik itu kala hati, suara hati, fakta hati dengan dohir tidak sinkron, tidak seirama, tidak sama. Saat itulah kita sejatinya orang yang munafik. Nggak usah lihat orang, lihat diri kita sendiri. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki diri. Nggak masalah. Selama belum mati, ada waktu untuk memperbaiki diri. Banyak toh, kalau setan kan pengennya kita ini salah terus nyerwengkel, bela diri sendiri. Itu namanya setan, itu ego. Iya, tuh. Iya toh, iya apa enggak? Salah, enggak cepat ngaku salah, tapi nambah cari pembenaran. Oh, kualit logikanya itu loh setan semua itu. Iblisnya pinter di situ. Padahal kalau orang baik mah ya saya salah selesai sudah. Habis itu minta maaf, mohon ampun pada Allah. Dah, mengurai lagi ke depan yang lebih baik. Itu tanda orang benar begitu. Kalau tanda orang yang enggak jelas salah nyari alasan mau macam-macam. Ya Allah, itu tanda orang ruwet itu. Masih jauh banget dari Allah maksudnya. Tanda orang yang baik, salah cepat ngaku salah, dah memperbaiki. Emang kita manusia mah tempatnya salah, gitu loh. Ada yang nggak salah, ya nggak ada memang manusia itu tempatnya salah. Kalau nggak salah berarti bukan manusia. Tapi dengan step by step harus menjadi lebih baik, iya. Karena dalam diri kita ada setan, ada iblis, ya toh, ada hawa dan seterusnya. Oke, berikutnya. Bukanlah dia orang optimis yang sabar akan mana tadi? Optimis yang sabar akan tetapi ia adalah seorang yang pesimis dalam menghadapi problem-problem hidupnya. Nih, yang enggak dibenarkan oleh Allah ini, kelompok seperti ini. Ya, bukanlah ia orang optimis. Ya, karena dia pembohong, karena dia munafik, ya itu rata-rata optimis. Orang yang begitu udah otomatis saat ini salah menurut Quran dan hadis. Menurut kitab apapun, agama apapun juga salah dalam konteks ini. Iya, yang sabar. Akan tetapi itu bahasa Arabnya apa? Lakin, walakinnahu dikasih domir saja nanti. Kalau hum ya walakinnahuma dikondisikan domirnya. Orang yang pesimis, mutasyaim tadi ya, dalam menghadapi bahasa Arabnya muwajahah. Wajah yuwajihu muwajahah. Problem-problem hidupnya. Limuwajahati muskilati hayatihi. Dah yuk bareng-bareng.
Ya. Bukanlah dia. Untuk satu laki-laki ayo. Laisa Laisa. Orang optimis yang sabar ayo. Khobar. al-mutafa'il. Khobar. Tidak boleh diberi al. Tidak boleh diberi al ayo. Mutafa'ilan. Yang sabar. Sobiron. Walakinnahu adalah orang laki yang pesimis ayo. Balakinnahu Rajulan ayo mutasya'iman. orang yang Rajulan pesimis ya. mutasya'iman. Orang yang pesimis langsung aja Iman. mutasaimun ya, mutasaimun bukan man, mutasaimun karena dia menjadi khobarnya lakinna. Oh iya. Lakinna kan temannya kana toh? Ya. Temannya Ina toh? Ya. Masih ingat temannya Ina apa aja? Inna, Anna, laita, la'ala, laisa, laita. Iya, ada syair li inna anna laita lakinna la'ala gitu ya. Ya, oke. Kemudian akan tetapi ya, bisnis dalam menghadapi limuwajahati muskilati hayatihi. Dah. Oke, yuk bareng-bareng. Bukanlah ia, yuk. Laisa mutafa'ilan sabiron. Walakinnahu ayo mutasaimun li muwajahati muskilati hayatihi. Kalau pakai fi boleh, Ustaz. Mana? Fi muwajatihi. Oh, Bukan boleh. Benar, boleh. Di sini fi ya, dalam fi muwajahati. Boleh. Fi muwajahati. Ya, problem hidupnya. Oke, jadi problem muskilatun. Muskilah. Orang Arab kalau nanya ke kita, indak muskilah, ada problem? Ya. Ayul khidmah, ada yang perlu dibantu? Jadi kalau nanya ke kita, ada problem, kamu ada problem. Indak muskilah, kalau perempuan, indik muskilah, la mafi, ma indi muskilah. Kalau mereka menawarkan bantuan, dia akan bilang, ayul khidmah, ada yang bisa dibantu? Ya, begitu. Ayul khidmah, ya, oke. Ma andil muskilah. Ma andi muskilah. Oke, saya nggak ada masalah. Ya, oke. Ya, dah. Tinggal satu alinea. Nanti ini satu-satu ya, sendiri-sendiri nanti, oke. Kemudian berikutnya, bukanlah seorang muslim perempuan, ini seorang ya, yaitu orang pesimis di dalam problem-problemnya. Mudah langsung ayo isimnya seorang muslim perempuan, khobarnya orang pesimis ya di dalam problem-problemnya. Ayo langsung. Laisat. Ayo laisat al-muslimatu. Orang pesimis mutasyaimatan ya, perempuan. Mutasyaimatan di dalam problemnya. Fi muskilatiha. Kan satu perempuan ya, muskilatiha. Oke, adalah ia orang optimis yang beriman dan sabar di dalam menghadapi problem-problem hidupnya. Sama sudah. Optimis sudah tahu tadi kan? Mutafailun. Kalau perempuan mutafailatun tentunya. Beriman mukminun. Kalau perempuan jadi mukminatun. Yang sabar dah tahu semua di dalam menghadapi problem-problem hidupnya. Pertanyaan saya, isimnya kana yang mana ini? Adalah ia, berarti khobar isimnya mana? Ia inilah teman-teman. Adalah iya. Domir mustatir. Khobarnya orang optimis. Ya, oke ya, pelan-pelan ayo. Adalah ia, yuk. Kanat. Ya toh, ayo. Mutafailatan. Yang beriman minatan dan sabar wasobirotan di dalam menghadapi problem-problem hidupnya sama dengan yang atas tadi. Ya fi muwajahati muskilati hayatiha. Ya, hayatiha. Oke.
Ya, oke, berikutnya. Oke. Selagi ia orang sabar, ia akan menjadi seorang perempuan yang solihah. Nah, jadi teman-teman, seharusnya semua orang Islam itu harus sabar apa tidak seharusnya? Iya, harus Harus sabar. sabar. Ini nggak ada sekolahnya Pak Kiai sabar. Saat tidak sabar, dia Islam apa tidak? Tidak. Enggak Islam. Saat dia enggak sabar, optimis apa enggak? Enggak. Tidak. Gitu loh teman-teman. Iya. Ini serius, ini urusan serius loh. Ini saya ngomong serius loh. Sebelum mati loh ya. Nanti kalau kita enggak sabar, berarti kita enggak optimis, berarti pesimis toh. Itulah yang akan disalahkan oleh Allah. Kenapa kamu menolak ujianku, kata Allah. Bukankah yang enak ujianku, yang enggak enak ujianku? Kenapa kamu tolak? Kamu maunya yang enak saja, kayak anak TK gitu. Kalau anak TK kan maunya enak terus ya. Jajan diturutin terus ya. Iya, begitu nggak diturutin nangis ya. Berarti kayak anak TK terus dong kalau sampai tua begitu. Ya, awas hati-hatilah, hati-hatilah. Ya, ini contoh ini dibuat dengan filosofi ini ya. Selagi ia sabar dan harus sabar, semuanya harus berusaha untuk sabar. Karena kalau dia sabar, kita sabar berarti kita muslim. Kita mukmin. Mati dalam kesabaran. Husnul khotimah apa enggak? Iya. Husnul khotimah. Itulah. Entah sabar karena sakit ABC, sabar diuji ABC, semua itu hanya bentuk ujian saja. Tapi intinya hatimu sabar, ngerti, faham. Ini dari Allah. Siap ya Allah. Mati husnul khotimah. Nah, sudah enggak sabar, hati pikiran ruwet, mati su'ul khotimah. Karena fahamnya orang Islam sekarang mati husnul khotimah, su'ul khotimah, mati baca la ilaha illallah, husnul khotimah, ya Allah, fahamnya baru segitu. Yang la ilaha illallah itu sikapmu itu loh, faham apa enggak? Bukan mulutmu, sikap hatimu. Yang sikap hati tercermin dalam zahir batin. Faham apa enggak nih? Wah, hati-hati. Ilmunya harus semakin pintar dong. Ya, saat sabar, mati, ya berarti husnul khotimah. Berarti matinya Islam. Itu makna wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan diartikan janganlah kamu mati kecuali KTP-nya Islam loh. Ya apa begitu. Enggak pinter-pinter nih, kapan pinternya? Islam itu bukan KTP, bukan pengakuan, bukan identitas, tapi laku, fakta laku hati dan dohirmu itu Islam. Hati-hati nih, semua hati-hati untuk teman-teman mustakili. Saya ingetin tuh, saya juga ingetin diri saya sendiri. Ya, selagi apa? Selagi itu bahasa Arabnya. Selagi. Madama. Iya, madama. Sudah lupa teman-temannya Kana, ada Laisa, ada Soro ya toh, ada Asbaha, ada Adha, ada Laisa, ada Madama ya toh, ada Mazala ya toh. Nah, selagi itu Madama. Ya, isimnya orang sabar ini lah. Enggak, iya ya, isimnya iya ya, kembali ke laki-laki satu, perempuan satu tadi ya. Orang sabar menjadi khobar. Dalam konteks ini menjadi khobar. Ya, ia akan menjadi seorang perempuan yang soliyah. Ia akan menjadi fi'il mudhari, seorang perempuan menjadi khobar yang solihah, menjadi sifat. Yuk silakan diterjemahkan. Selagi ia kembali ke perempuan, ya, ayo. Madamat. Ada taknya karena perempuan. Madamat, ayo. Sobirotan. Ayo akan menjadi takunu orang perempuan yang solihah, ayo. Mar'atan. Ya toh? Solihatan. Mir'atan. Nggak apa-apa, Ustaz. Nggak apa-apa juga langsung solihatan itu ya. Ya, orang perempuan yang soleh boleh. Mar'atan, solihatan juga boleh. Yang nggak boleh mir'atan ya. Oh, mir'atan nggak boleh jadi. Kalau mir'ah itu artinya cermin. Oh, hati-hati teman-teman. Tulisannya sama, mim, ro ya. Hamzah tak marbutoh. Mar'atun artinya perempuan. Mir'atun artinya cermin.
Ya, mau pilih cermin atau pilih perempuan? Ya. Cara membedakannya gimana Pak Ustadz? Mir Ya, sama kontak. oh, Ya, kalau ini ada cermin, saya bilang hadhihi mir'ah ya berarti cermin. oh ya. Ya, kalau di sini ada Bu Toto, saya bilang hadhihi mar'ah ya berarti perempuan. Ya, ya, oke ya, paham ya? Oke, dah. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan mungkin kita persilahkan. Ada pertanyaan dulu? Sudah ada gambaran ya? Ya sudah ini agak lumayan. Ya, intinya paham aja. Udah paham, alhamdulillah. Oke, sekarang kita ke Arabnya dulu, biar berimbang, biar nggak ke Indonesiaan dulu ya. Nanti teman-teman baca satu kata ya, satu kalimat. Saya kasih sampling dulu. Ayo, di sini ada judul apa ini? Ayo, kita baca bareng-bareng. Ya. Di halaman berikutnya, 27. Di jalan. Ya. Waktunya kok cepat banget ya, Masya Allah. Ya. Sudah semuanya? Kelas tuh? Kelas. Ya. Iqra. Bacalah. Toriki. Ya, torik itu mana torik? Jalan. Torik itu jalan. Kalau jalannya besar, jalan raya namanya syari. Oke. Torik itu standar ya. Kalau jalannya kecil gang nanti beda lagi. Kalau torikat susah. Kalau torikoh itu jalan. Ya sama, torikoh itu jalan. Maksudnya kendaraan untuk sampai kepada satu tujuan. Lebih sulit mana torikat syariat? Loh, syariat, torikot itu nggak bisa dipisahkan. Nggak bisa. Dia paket. Salahnya sendiri teman-teman yang bersyariat nggak torikot itu salah. Iya. Nah, ikuti deh pengajian yang malam ini akan tahu. Syariat, torikot, hakikat, makrifat itu praktek dalam hati, dalam jiwa kita, dalam diri kita. Teman-teman sholat, benar bacaannya, gerakannya, hatinya kemana-mana. Itu berarti Anda duduk di syariat doang. Yang sholat dohirmu, hatimu nggak sholat. Berarti? Lah, gitu. Paham nggak nih? Padahal yang benar kan lahir batin harus tek-tek, sama-sama teknya. Nah di situ, ini butuh proses teman-teman, butuh ilmu, butuh ngerti, butuh paham. Kalau enggak bisa, ya. Dah nanti bukan bahasanya bukan di sini itu ya. Iya, torikoh itu jalan, kendaraan itu setelah dia berjalan kan nanti ada tujuannya kemana ya ke Allah itu sendiri. Jadi tujuan ending semua itu ke Allah saja, nggak ada yang lainnya. Kita lihat ya, satu kalimat. Kita baca bareng-bareng ya. Ini dibaca coba teman-teman baca. Kuntu ya aidatan ma'a walidi minassu. Ya, teman-teman sudah kenal kenal, min kenal, ma'a kenal, walid. Ada waladun itu anak. Kalau walid ya, walid itu orang yang melahirkan anak, berarti orang tua. Kalau walid itu bapak, kalau walidah itu ibu. Kalau ini bapak apa ibu di sini? Ayah. Kalau dua walidani. Oke? Biar paham nih, nanti nggak paham repot. Dari kata walada telah melahirkan. Yalidu sedang melahirkan, wiladah artinya kelahiran. Kalau orang yang melahirkan dari walada isim fa'ilnya kan walidun, gitu toh? Kalau yang melahirkan kan ibu, jadi walidatun. Walidun, walidatun, maka bahasa Arabnya bapak bisa abun atau walid. Oke, walid pakai alif. Bahasa Arabnya ibu ummun atau walidatun. Oke, jangan salah nanti, harus pintar. Walid, abun satu arti. Walidah, ummun satu arti. Walid kalau dua orang tua berarti walidani.
Kalau dua orang tua saya, nunnya dibuang jadi walidayya. Walidayya. Oke. Oh, walidayya. Iya, walidayya. Oke, kan begitu toh? Maksudnya dua orang tua, dua orang Ayah. tuaku, gitu deh. Oke, biar ngerti. Nanti gitu aja nggak ngerti gimana Oh, gitu ya. iya. Walidayya. Ya, dah. Oke, paham? Nggak pakai hak. Udah iya. Ya, oke. Kuntu udah tahu semua. Aidan, mungkin aidan ini agak sedikit susah. Aidan dari kata ada. Sama Kembali. dengan artinya roja'a. Kembali. Roja'a, roji'un. Jadi kalau hanya Kembali. roja'a doang kan nggak maju-maju. Dikasih vocab sinonim yang semakna. Beda kata tapi satu arti. Aid sama dengan roji'. Di Al-Quran tambah sering dipakai aid ini. Oke, silakan pertanyaan saya. Manakah isimnya kana, teman-teman? Isimnya domir. Iya nih, Domir teman-teman harus tu. sudah mulai mampu bertanggung jawab Domir secara ana. ilmiah. Nih, isimnya kana. Domir Domir munfasil. Muttasil. muttasil, Muttasil, kuntu. Ya, Kuntu. khobarnya mana khobarnya? Aidan. Aidan, harus nasob. Ya toh? Aidan. Dah, Aidan. berbekal ilmu gramatikal ini, insya Allah kita pelan-pelan harus mampu mandiri membaca. Kuntu aidan ma'a. Oh, ma'a huruf jer. Berarti harus kasroh dong setelahnya. Ma'a walidi. Oh, ada min. Setelahnya harus kasroh dong. Harus ada kesadaran begitu dong. Nanti baca nggak sadar. Salah semua nanti ya. Minasuki dari pasar. Yuk, terjemahin bareng-bareng. Kuntu. Ayo, Adalah saya Aidan namanya kembali, pulang ya. bersama Dari Adalah pasar. saya bersama bapak saya kembali dari pasar. pasar. Ya, dari pasar. Ya. Kemudian berikutnya dulu ya, sampai satu alinea ya. Karena ayo alwak waktu apa waktu? Waktu. Kenapa harus waktu? Karena isim kana. kana. Jadi nggak boleh baca asal baca doang, harus bertanggung jawab. Oh ini karena mana ya isimnya ya ini dong. Karena isimnya karena harus saya rofa dong. Maka saya harus membaca al-waktu. Ini butuh ilmu teman-teman. Sikap membaca ini harus berdasar ilmu. Nggak asal baca gitu loh ya. Ya sesekali salah nggak apa-apa karena kita masih proses. Karena al-waktu. Orang Indonesia bilang waktu. Itu bahasa Arab itu. Al-waktu. Khobarnya karena mana ini? Zuhron. Zuhron. Nah, ini khobarnya. Karena itu nasob. Zuhron. Ya, karena al-waktu zuhron. Ya, terus berikutnya dibaca. Wakana Al-harru syadidan. Mudah, kalimatnya sangat-sangat sederhana. Mungkin kadang yang nggak bikin enjoy kita, vocab kita yang terbatas. Ya, al-harru mana al-harru? Panas. Al-harru panas. Kalau haknya kita baca dhammah, al-hurru artinya merdeka. Hati-hati. Ya, wakana al-harru berarti panas, sadidan sangat. Nah, gitu loh ya. Dah, yuk langsung diterjemahkan. Adalah waktu zuhur. Waktu ini tadi, pasar tadi, waktu ke pasar tadi, adalah waktu zuhur. Ya, dan adalah panas sekali. Cuacanya sangat panas sekali atau sangat panas. Wa kanal harru syadidan. Ya, orang Arab kalau bilang panas, har. Ya, kalau bilang dingin apa? Barit. Barit. Nah, dia har. Kalau cuacanya panas, har jidan. Nah, panas sekali. Kalau dingin, barit jidan. Oke, dingin sekali. Dah. Oke, berikutnya, ayo. Syahadtu, ayo. Min nafidati sayyarati, ayo. Rajulan ajuzan. Ya, kita harus bertanggung jawab secara gramatikal. Syahada, berarti polanya fa'ala. Ya, artinya kalau kita lihat di kamus, di kata syahada, artinya menyaksikan.
Syahadtu berarti saya menyaksikan. Menyaksikan. Min nafidah. Nafidah sudah tahu semua ya toh. Nafidah. Mana nafidah? Jendela. Jendela. Kalau pintu? Bab. Babun. Iya. Kalau lantai? Bilatun. Bilatun. Bilat. Bilatun apa bilatun? Bilatun. Pun. Pakai tok. Pakai to, pakai dal. Tak. Pakai to. Kalau pakai dal negara nanti ya. Hati-hati. Ya, Ya, bilatun, tun, to. Bilatun. Bilat. Iya, bilat. Tun. Kalau apa namanya halaman apa halaman? Sahatun. 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 Kalau rumah? Baitun. 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 Iya. Kalau kebun? Bustanun. Nah, Bustan. hah? Apa? Bustan. Iya, bustanun. Atau satu lagi apa? Boleh juga? Hadikotun. Hadikotun. Ya, Hadikotun. teman-teman hafalannya banyak juga kok. Walaupun masih muda-muda, hafalannya kuat-kuat menurut saya ya. Ya, sangat lumayan lah menurut saya. Ya, oke. Min nafidatis sayyarah. Sayyarah udah tahu, teman-teman. Di Quran ada Mobil. kata sayyarah. Ya, di Quran ada kata as-sayyarah. Rajulan sudah tahu. Rajulan menjadi apa di sini? Rajulan. Khobar. Kita lihat di analisa dulu yang hati-hati. Syahadtu min nafidatis sayyarah. Khobar. Benarkah ada khobar di sini? Khobar yang mana? Ayo. Oh, itu. Syahadatu min Ya, nafidatin. hati-hati Maf'ul, semuanya. maf'ul. Iya, Maf'ulun menjadi maf'ul. Nggak ada khobar-khobaran di Ya. sini. Hati-hati. Harus Maf'ulun hati-hati bih. dalam menganalisa. Di sini saya menyaksikan. Menyaksikan apa? Pasti ada yang disaksikan ternyata ini. Rojulan. Ini Maf'ul bih. maf'ulun bih. Objek penderita. Ajuzan menjadi apa di sini? Ajuzan sifat. Sifat. Menjadi Sifat sifat. rajulan. Mana ajuz? Ajuz. Kakek-kakek. Ya, ajus itu iya udah tua, tua renta. Kita ntar lagi tua renta juga toh. Ya. Ya masa mau muda terus nggak mungkin ya. Min nafidatis sayyarah rajulan ajuzan. Yuk terjemahkan bareng-bareng. Saya melihat Saya melihat melihat atau menyaksikan dari jendela mobil seorang kakek-kakek. seorang kakek-kakek laki-laki tua renta, Kakek-kakek seorang tua emang. kakek-kakek. Kakek nggak ada yang muda ya. Ya. Tapi ada kakek yang agak muda ada ya. Ya, oke. Dah berikutnya dibaca bareng-bareng. Kana Ayo. Arroju. yahmilu. Arrojulila malu. Rojulu. Hati-hati dengan ilmunya, hati-hati. Kana rojulu, ayo. Yahmilu. Yahmilu, ayo. Kibatan. Hakibatan. Kabiratan. Kabiratan. Fauqoroksihi. Fauqoroksihi. Ini pelajaran tidak terlalu susah kok. Oh ada fauqo, berarti setelahnya harus kasroh. Roksi. Oke, ini yang mahal si-nya ini. Begitu su atau sa, udah. Wah, kelihatan aslinya kayaknya ya. Ya, oke. Pertanyaan saya, ini kana masuk rumusan ismiyah berapa, teman-teman? Pertama. Dua. Ya, masuk rumusan Kedua. berapa? Dua. Iya, Ya. kedua. Isimnya yang mana? Ar-rojulu. Ar-rajulu. Khabarnya yang mana? Yahmilu. Yahmilu. Berarti isim plus fi'il. Dua. Ini analisa begini mahal teman-teman. Karena kalau nggak paham materi, nggak menguasai materi, gini-gini nggak akan bisa. Ngopi dulu. Iya, begini ini namanya analisa i'rab. Ini susah dalam pelajaran bahasa ini. Teman-teman biasa begini, oh luar biasa. Ya, ini namanya menganalisa kedudukan i'rab namanya. Ya, ar-rajul. Isimnya karena yang harus dirofakkan karena itu kita baca ar-rajulu. Yahmilu ini adalah fi'il mudhari menjadi khabar. Pertanyaan saya, yahmilu mudhari ini kenapa kita baca lu? Siapa yang ingat pelajaran mustaqili 1 dulu? Ayo, siapa? Ini kan kita baca yahmilu gitu toh? Wa huwa fi'lun mufrad. Kenapa? Kok kita baca lu itu loh, mudhari di sini loh. Kenapa? Mufrad. Siapa yang ingat mustaqili 1 ada? Mustaqili 1. Ya. Iya. Yang ingat boleh pulang duluan yang ingat ya. Ya, kenapa? Iya, mufrad benar. Ingat teman-teman, mudhari itu begini loh cara melihatnya. Di depannya ada enggak faktor yang mengeakan? Yang menasobkan enggak ada. Ada enggak faktor yang menjazmkan dan menasobkan? Ada enggak di sini? Tidak. Enggak ada.
An, lan, idzan, kai nggak ada. Lam, lama, alam, ya toh, in Yang nggak menjazamkan ya. ada. Ketika mudhari tidak ada faktor yang mengeakan dan mematikan, dia harus rofa. Itu alasannya. Oke, kalau nggak Oh, begitu salah. Oke. karena tidak Pertanyaannya, ada yang Yahmilu, menjazamkan. kenapa kita membaca lu pada mudhari ini? Jawabannya karena Berarti faktanya Tidak ada tidak faktor yang didahului, menasabkan. tidak didahului ului, nawasib dan jawazim, faktor yang amil, mengeakan dan mematikan. Jadi jazam. dimanapun mudhari 30 juz Quran nanti sama. Ketika tidak didahului nawasib, jawazim, faktor yang mengeakan dan mematikan, mudhari itu harus rofa. Lah rofaknya pakai apa? Tergantung pada posisi domir apa. Kan ada 14 domir toh? Iya. Yajlisu, doma. Yajlisani, non. Yajlisuna, non. Ya toh? Tajlisu, doma. Tajlisani, non. Yajlisna, mabni. Tajlisu, doma. Tajlisani, nun. Dan seterusnya. Dalam konteks ini, yahmilu. Rofaknya pakai apa? Domah. Wah, Ya. Yahmilu ini loh. Tanda rofaknya pakai apa nih teman-teman? oh doma. Iya Doma. pakai doma. Karena ini pada posisi domir huwa. Iya Pak enggak? Ya. Ya dah. Aman? Terkendali? Bisa ngikuti? Allah. Oke. Ambil napas dulu. Ambil napas. Ya. Minum dulu, minum. Ya, ambil napas ya. Teman-teman kalau pinter begini. Oh jadi orang alim nanti calonnya. Ya, begitu nanti masuk ke Quran. Oh, ini kan ini Sombong ustadz, gitu ini orang. khobarnya, ini. Oh bisa begitu. Itu yang kita perlukan. Karena siapapun memahami Quran nggak boleh lemah menganalisa begini-begini, nggak boleh. Lemah ya pemahaman Qurannya kan salah semua. Ya, oke. Nah, Yahmilu sudah ngerti analisanya teman-teman. Sekarang dari sisi kedudukan. Ya, ar-rajul kan isimnya kana, khobarnya kana mana? Yahmilu. PL. Yahmilu. Yahmilu kita tahu harokatnya tadi lu. Sekarang dari sisi kedudukan. Yahmilu kan khobarnya kana. Khobarnya kana idealnya kan harus nasab. Nasab. Tapi ini kan fi'il mudhari sudah hubungannya dengan nawasib dan jawazim. Maka ahli ilmu dengan ilmunya akan mengatakan yahmilu fi mahalli Rof'an. nasbin. Eh, Pada hakikatnya dia sebetulnya Nasab. nasab. Hanya disimpan dalam hati dan pikirannya. Dia hakikatnya nasab. Walaupun tampilan dohirnya lu. Mengerti? Mengerti ini? Insya Allah. Ya, begitu. Ya, dah. Yahmilu, siapa yang membawa? Kakek-kakek. Yahmilu ini yang membawa siapa? Rojulan ajuzan. Iya, domir huwa yang kembali kepada ar-rajul ini, ya toh? Membawa ada objeknya enggak? Membawa. Ada. Bawa apa? Nah, mana As. objeknya? Akibatan. Akibatan. Karena di sini udah diberi harokat, teman-teman tertolong. Kalau tidak, teman-teman harus berpikir dengan cerdas. Oh, yang minum bawa. Yang bawa siapa? Yang dibawa apa? Baru menentukan harokatnya. Oke. Jadi penentuan harokat itu sejalan dengan ketajaman kefahaman. Oke? Bisa dimengerti? Yang repot kalau lemah kedua-duanya lah, itu repot. Ya, oke. Hakibatan menjadi objek tentunya. Objek hakibah ya, apa koper ya hakibah. Hakibatan. Nah, sifatnya kabirotan. Begitu. Jadi yang mahal menganalisa perkata ini dan bisa, wah itu luar biasa. Benar teman-teman? Berarti menguasai benar nih orang. Gitu loh teman-teman, maksudnya begitu. Jadi teman-teman sangat kebaca kalau nanti diajak menganalisa begini, oh ini khobarnya, ini ngerti. Oh itu bagus itu. Dan ini harus dibiasakan yang begini. Kalau tidak ilmu kita semua lupa, gampang lupa. Tapi udah nanti biasa begini nggak akan pernah lupa. Sampai kapanpun. Nah, gitu ya. Oke, dah silahkan diterjemahkan ya bareng-bareng. Adalah laki-laki tersebut sedang membawa sebuah koper yang besar di atas kepalanya. Pasti ada yang protes, Ustadz. Fauko roksihi ini kok pakainya fauko nggak ala. Padahal kalau fauko kan dengan kepala nggak nempel. Bener. Tapi ada yang fauko bimakna ala itu juga boleh. Quran banyak memberi contoh pada kita. Sekarang teman-teman saya tanya, kalau ada laki-laki tua membawa koper di atas kepalanya, kira-kira kopernya nempel kepala apa enggak?
Nempel. Nempel. Kalau enggak berarti bukan tua dia, ya muda berarti. Nempel. Dengan demikian ini bukan salah tagnya, tapi teman-teman harus berpikir, oh ini fauko tapi bimakna ala. Oke, ngerti? Fauko roksihi, ai sama dengan ala roksihi. Ustadz, daripada salah paham, nanti kan semua pembaca nggak cerdas Ustadz. Ada yang nggak cerdas, saya ganti ala, silahkan. Lebih aman. Mengerti? Lebih aman. Yang cerdas paham, yang kurang cerdas paham. Ala roksihi, lebih aman. Kalau fauqa roksihi, berarti fauqa bimakna ala. Oke? Ya, dah. Oke, berikutnya yuk. Wakana yamsi fi but syadidin. Nah, mungkin yang agak teman-teman jarang belum pernah mendengar ini but-in nih, but-in syadidin. But-in itu, but-in syadidin ini istilah ini, nanti bisa dilihat di kamus. Ini istilah untuk sempoyongan ya. But-in syadidin itu sempoyongan. Jalan dengan sangat, maksudnya di sini sempoyongan ya. Kalau diterjemahin per vocab nggak enak. Jadi istilah but-in syadidin itu jalan dengan sempoyongan, terseok-seok begitu. Ya, oke. Ini karena masuk rumusan berapa ini? 2. Karena masuk rumusan berapa yuk? 2. Iya, rumusan 2. Karena masuk rumusan 2. Isimnya karena? Iya. Isimnya karena? Domir huwa. Yang kembali kepada rojul. Namanya domir mustatir. Iya. Khobarnya karena? Yamsi. Tapi yamsi ketepatan di akhir ya. Ya huruf ilat. Yamsi artinya jalan kaki. Wa kana yamsi fi but'in sadidin. Langsung diterjemahin ya. Dan adalah ia laki-laki itu tadi berjalan dalam keadaan sempoyongan. Dah, mudah toh? Kalau ngerti ilmunya mudah, kalau nggak ngerti susah. Nanti teman-teman ini coba, ini nanti dibaca-baca ya. Nanti yang akan datang kita ini baca satu persatu, latihan. Enggak susah kalau vocabnya enggak susah ini. Ya ada 1, 2, nanti lihat di kamus lah bisa. Sambil melatih diri. Kalau kita dulu di luar negeri bisa baca tulisan begini dengan baik, paling tidak adaptasi perlu waktu paling cepat 6 bulan, standar setahun. Karena udah biasa baca begini, jadi biasa aja, enggak ada masalah. Jadi sebetulnya yang mendobrak ini adalah pembiasaannya saja. Kalau tidak ada pembiasaan, malas-malasan, jarang ketemu tek-tek begini ya tetap nggak bisa. Oke, jadi yang bisa melewati ini enak apa enggak enak, enjoy apa tidak, itu jam terbang kita sendiri, gitu teman-teman. Ya, maka kalau ada bacaan-bacaan begini, teman-teman baca. Ya 3 kali, syukur bisa 5 kali, itu luar biasa. Manfaatnya ke teman-teman sendiri. Lidah jadi fasih, bacanya jadi lancar. Jadi kesemuanya ini. Karena lidah fasih otomatis kesehatan otak dan seterusnya terpengaruh dari situ semua. Dapat efek semuanya. Dibaca nanti ya. Mulai dari qultu liwalidi hal taro dzalika rajul miskin dan seterusnya. Yang bisa 1 alinea alhamdulillah, yang bisa 2 alinea alhamdulillah, syukur bisa semua. Cukup dibaca sambil dilatih diterjemah. Nanti ke depan bareng-bareng lagi sambil satu-satu. Waktu kita udah habis ya. Ya Allah, nggak kerasa ya. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya teman-teman ya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.